Ya, kali ini kita akan membahas mengenai hubungan fisika dan geometri. Nah, apabila sebuah benda dilemparkan dengan kecepatan tertentu yang membentuk sudut tertentu terhadap bidang horizontal, maka benda tersebut akan terus diperlambat sehingga hanya akan sampai ke titik maksimum dan akhirnya akan jatuh. Nah, lintasan benda tersebut akan membentuk lintasan parabola. Ini adalah apa yang kita pelajari dalam mekanika klasik. Nah, dan kita tahu kalau semua benda lain apabila dilemparkan dengan kecepatan yang sama, entah itu donat, apel, telur, apalagi misalkan batu atau sandal, maka lintasan yang akan dilewati itu akan sama persis, entah bentuknya atau masanya berbeda. Yang penting dia akan memiliki, yang penting dia diberi kecepatan yang sama, sudut yang sama, dan ketinggian awal yang sama. Nah, keunikan atau kekhususan dari lintasan benda pada ruang dan waktu ini adalah unsur khusus dari gravitasi. Nah, kita tahu kalau di elektromagnetika, lintasan sebuah benda pada medan magnet itu kan dipengaruhi oleh muatan dari benda tersebut. Jadi, kalau muatan positif, dia akan ke sana, kalau muatan negatif akan kebalikannya. Nah, namun dalam gravitasi itu nggak ada gravitasi positif atau muatan gravitasi itu nggak ada. Jadi ketika diberi kondisi awal yang sama, maka akan selalu melewati lintasan yang sama pada ruang dan waktu gitu. Ya itu karena juga nggak ada massa yang negatif gitu. Nah, ide Einstein terhadap persoalan ini menunjukkan bahwa keunikan dari lintasan pada ruang waktu dapat dijelaskan secara geometri dengan 4 dimensi gabungan ruang dan waktu yang disebut ruang waktu. Jadi ada 4 dimensi, 3 dimensi ruang, X, Y, Z, dan 1 dimensi waktu, T. Nah, lebih spesifiknya, Einstein menyatakan bahwa keberadaan massa akan melengkungkan geometri dari ruang waktu di sekitarnya. Dan apabila tidak ada gaya luar lain, maka semua benda akan bergerak pada lintasan lurus pada ruang waktu yang melengkung. Jadi konsep benda yang bebas terhadap gaya luar bergerak pada lintasan yang lurus tidak lain adalah konsep dari mekanika Newton, yang tidak lain adalah hukum Newton pertama. Implikasi dari ide Einstein adalah bumi mengitari matahari bukan diakibatkan oleh adanya gaya gravitasi, namun bumi hanya bergerak melalui lintasan yang selurus mungkin pada ruang waktu yang telah dibengkokkan oleh matahari. Jadi bumi ini dia ingin bergerak selurus mungkin. Setidaknya dia berada pada lintasan yang sama di sini. Nah, pada 1820, Gauss melakukan sebuah percobaan untuk menguji geometri Euclidean, di mana pada geometri Euclidean jumlah sudut-sudut dalam segitiga itu akan sama dengan 180. Jadi sudut A di sini, sudut B, dan sudut C ini jumlahnya akan 180 pada geometri Euclidean. Gauss menggunakan puncak gunung Hohenhagen, Brocken, dan Inselberg pada sebagai titik sudutnya. Ini berada di Jerman. Nah, dengan anggapan bahwa cahaya melewati lintasan lurus, Gauss mendapatkan jumlah sudut dari segitiga yang terbentuk benar-benar 180 derajat dengan ketidakpastian kecil. Nah, tadi meskipun dengan ketidakpastian kecil, tapi ada ketidakpastian. Nah, Gauss menganggap ketidakpastian itu ya sangat kecil, jadi bisa diabaikan. Namun, sebenarnya ketidakpastian itu tidak dapat diabaikan. Ternyata dari eksperimen modern dengan alat yang lebih canggih gitu kan, hasil yang didapatkan jumlah sudutnya juga benar-benar enggak 180 derajat. Ternyata memang ada ketidakpastian itu. Karena sejatinya sudut dalam segitiga yang diukur pada permukaan bumi tidak tepat dengan 180 derajat. Maka pastilah geometri yang digunakan pada bumi itu bukan geometri Euclidean. Pada geometri Euclidean atau geometri datar,
jumlah sudut dalam segitiga itu tepat sama dengan pi radian atau 180 derajat. Dan juga perbandingan keliling dengan jari-jari lingkaran tepat sama dengan 2 pi radian. Apabila segitiga dan lingkaran dibangun pada sebuah permukaan bola, maka geometri Euclidean tidak dapat menjelaskan persoalan ini karena hasilnya berbeda. Jadi kalau segitiga digambarkan pada geometri Euclidean, ya kita akan dapatkan segitiga seperti ini. Namun apabila segitiga digambarkan pada geometri permukaan bola di sini yang melengkung, nah ini sudut-sudutnya totalnya enggak 180 karena ya ini sedikit bengkok, ini sedikit bengkok gitu loh. Begitu pula kalau lingkaran di dalam geometri Euclidean yang datar, ya perbandingan antara kelilingnya kita tahu bahwa kelilingnya dia adalah 2pi kalikan jari-jari. Jadi keliling dibagi jari-jarinya adalah 2pi. Namun kalau di dalam bola gitu kan, jari-jarinya ini akan lebih besar gitu loh. Kan dia bengkok gini jari-jarinya. Sedangkan kelilingnya tetap segini. Jadi seakan-akan kayak setengah bola gitu ya. Nah gitu permukaan bola. Jadi kan perbandingan antara keliling dengan jari-jari itu bukan 2pi lagi gitu. Nah, segitiga bola itu ternyata memiliki sudut dalam total yaitu pi ditambah a per a kuadrat radian, di mana a besar itu dia adalah luas segitiga dan a kecil itu adalah jari-jari bola. Apabila luas segitiga diambil sangat kecil, di mana a besarnya itu jauh lebih kecil daripada a kecil kuadrat, maka seakan-akan sudut totalnya itu sama dengan 180 derajat. Makanya ketika kita menggambarkan sebuah segitiga di kertas gitu kan, ya itu emang hasilnya kan 180 derajat. Meskipun kita menggambarkan di kertas di atas permukaan bumi yang bulat. Ya karena luasan segitiga itu jauh lebih kecil daripada jari-jari bumi yang sekitar 4.000 km ya, entah berapa. Nah, begitu pula apabila sebuah lingkaran berjari-jari R kecil digambarkan pada permukaan bola, perbandingan antara keliling dengan jari-jari bukan 2pi radian berarti namun 2pi kalikan sin R kecil per A dibagi dengan R per A radian. Dengan menggunakan kedua hubungan ini, kita tidak perlu lagi keluar dari bumi untuk mengetahui bagaimana bentuk geometri dari bumi. Nah, apabila Gauss menyadari ketidaktepatan hasil ini benar-benar sebuah masalah, maka dia dapat menunjukkan kalau geometri dari permukaan bumi itu adalah berbentuk permukaan bola, bukan datar. Jadi bumi itu enggak datar ya. Sehingga dapat menentukan jari-jari kelengkungan bumi A. Secara konsep, apabila kita melakukan penelitian dalam 3 dimensi, maka kita akan mengetahui bagaimana geometri ruang tanpa memerlukan dimensi ekstra. Jadi seperti yang dilakukan Gauss tadi, kalau misalkan meskipun dia melakukan penelitian di permukaan 2 dimensi, yaitu di permukaan bumi, dia bisa tahu permukaan bumi itu akan berbentuk melengkung meskipun dia tidak harus melihatnya dari geometri datar, misalkan dari luar angkasa atau bagaimana. Nah, begitu pula kalau misalkan kita berada di ruang lengkung yang 3 dimensi. Nah, kita nggak bisa membayangkan ya. Meskipun begitu, kita nggak perlu bekerja di ruang datar 4 dimensi. Karena memvisualisasi kurva atau lengkungan 3 dimensi itu tidak semudah geometri 2 dimensi. Karena dalam memvisualisasi lengkungan 2 dimensi, kita dapat menggambarkannya berada pada ruang Euclidean 3 dimensi. Hal ini diakibatkan karena untuk memvisualisasi lengkungan 3 dimensi memerlukan untuk menggambarkannya pada ruang Euclidean 4 dimensi. Jadi kita nggak bisa membayangkan apa itu 3 dimensi yang lengkung. Jadi kita
tahu kalau kurva lengkung satu dimensi, nah misalkan seperti ini atau apapun, nah terserah ya, kayak gimana pun, yang penting lengkung. Nah, kita bisa menganalisis dengan menggambarkan pada ruang Euclid 2 dimensi, pada bidang datar. Dan juga kita memiliki kurva lengkung 2 dimensi, misalkan permukaan bola, dengan membayangkan dia berada pada ruang datar 3 dimensi. Begitu pula selanjutnya, kita bisa membayangkan ruang lengkung 3 dimensi berada pada ruang datar 4 dimensi. Nah, misalnya sebuah geometri 3 dimensi yang analog dengan permukaan bola atau sphere 2 dimensi, yaitu permukaan 3 dimensi dari sebuah bola pada 4 dimensi yang disebut sphere 3. Jadi untuk membayangkan, kita punya sphere 1 itu dia adalah permukaan bola, permukaannya aja. Itu dia adalah permukaan dari bola 2 dimensi atau lingkaran, permukaan lingkaran. Terus ada sphere 2 atau permukaan bola, permukaannya aja, dia adalah permukaan dari bola 3 dimensi atau bola. Nah, kalau sphere 3 itu gimana? Sphere 3 itu kan dia adalah permukaan dari bola 4 dimensi. Nah, jadi kita akan kesulitan gitu, membayangkan. Secara umum, terdapat tak hingga macam-macam geometri seperti geometri bidang atau permukaan bola. Jadi geometri 2 dimensi lengkung, misalnya ada permukaan gunung, permukaan dataran, terus misalkan permukaan apel ini, atau permukaan telur, nah ini semua kita bisa menggambarkan secara penuh pada ruang 3 dimensi. Kalau kita gambarkan pada bidang 2 dimensi ini kan seakan-akan kita kayak memotong gitu kan, memotong, kita nggak bisa tahu di belakangnya itu ada apa. Tapi kalau kita membuat, misalkan kalau membuat permukaan bola gitu, kita bisa membuat globe. Globe itu kan kita bisa melihat belakangnya juga, depannya, atasnya gitu kan. Begitu pula kalau misalkan apel ini mangga atau telur ini kan, kalau kita gambarkan pada misalkan pada PPT ini atau pada kertas atau pada lihat di YouTube, itu kan kita nggak bisa lihat belakangnya. Semua geometri-geometri yang melengkung pada 2 dimensi, seperti disebutkan di atas, hidup atau terbenam setidaknya pada geometri Euclidean 3 dimensi. Jadi, dia setidaknya berada di 3 dimensi. Lebih besar itu juga tetap bisa. Misalkan kita gambar parabola tadi ya. Parabola tadi kan adalah lengkung 1 dimensi, tapi dia bisa digambar pada 2 dimensi. Tapi dia juga bisa digambar pada 3 dimensi juga. Jadi minimalnya dia berada di satu dimensi di tingkatnya. Nah, dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa geometri lengkung 4 dimensi itu pasti terbenam pada geometri Euclidean 5 dimensi atau di atasnya. Namun akan sangat kesulitan misalnya kita mempelajari benda yang memiliki geometri lengkung 3 dimensi. Karena untuk memvisualisasi membutuhkan geometri Euclidean 4 dimensi. Untuk memudahkan, kita bisa gunakan geometri intrinsik, di mana semua dikerjakan pada geometri lengkung 3 dimensi. Sama seperti mempelajari segitiga bola atau lingkaran bola ketika berada di permukaan bola, bukan mempelajari dari luar bola. Gitu.